Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucap doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi. Bagi yang hadir, silakan angkat tangan ya. Hadir, gitu. Irwan hadir. Nah, di sini kita akan belajar tentang materi teks artikel. Apa yang kalian ketahui dengan teks artikel? Ada yang sudah tahu? Yang pernah lihat artikel di media sosial? Kalian sudah pernah melihat artikel ya? Pertemuan berita segala macam itu. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini peserta didik mampu memahami pengertian teks artikel, memahami teks artikel atau strukturnya yang nantinya akan dibahas. Selanjutnya ada secara logis, sistematis dan komunikatif. Kita lanjut ke apa itu teks artikel. Ada yang tahu teks artikel itu apa? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Jadi karangan artikel yaitu karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan. Berisi artikel yaitu fakta dengan kehidupan nyata dan opini seseorang tentang pendapat atau pikiran seseorang yang dicantumkan dalam teks artikel tersebut. Bisa disajikan melalui seperti reporter yang seperti kalian lihat di TV-TV. Pernah lihat kan? Nah, artikel hanya bentuk tulisan saja dan mampu mempengaruhi cara yang membacanya, pola pikir membacanya. Selanjutnya, artikel. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Tesis adalah bagian awal dalam sebuah artikel yang berisi pernyataan mengenai topik atau isu yang akan dibahas. Pada bagian awal artikel ada yang namanya tesis atau pernyataan pendapat. Tesis yaitu bagian awal dalam sebuah artikel yang berisi pernyataan mengenai topik. Contohnya, pernyataan awal ya mengenai topik, mengenai isu yang akan dibahas dalam artikel tersebut. Contoh, Gunung Sindoro terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.150 mdpl. Terletak di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Nah, itu termasuk pernyataan pendapat pada awal artikel gambaran umum. Ya, paham? Paham. Lanjut. Argumentasi selanjutnya. Argumentasi adalah bagian inti dalam sebuah artikel yang berisi uraian alasan, data, fakta, dan contoh untuk mendukung pendapat yang telah disampaikan pada bagian tesis. Di sini pada bagian kedua dalam teks artikel yaitu berisi argumen-argumen seseorang, argumen-argumen penulis. Pendapat penulisnya dikuatkan dengan uraian alasan, data, fakta, dan contoh. Nah, berikut adalah penjelasan dari argumentasi. Contohnya, selain itu, Gunung Sindoro memiliki ekosistem yang masih terjaga. Salah satunya ada babi hutan, ada ular, dan budaya lokal yang sering dilestarikan. Itu termasuk uraian data dan fakta. Selanjutnya ada pernyataan ulang atau reiterasi. Ada yang mau membacakan? Coba bangun bacakan. Reiterasi. Reiterasi adalah bagian akhir artikel yang berisi penegasan. Yang berisi penegasan kembali pendapat penulis. Nah,
Nah, itu simpulan. Nah, pada bagian akhir artikel itu berisi penegasan-penegasan pengulangan kembali yang telah disampaikan pada bagian awal artikel. Ada yang namanya tesis atau pernyataan pendapat. Tesis yaitu bagian awal dalam sebuah artikel yang berisi pernyataan mengenai topik. Contohnya pernyataan awal ya mengenai topik, mengenai isu yang akan dibahas dalam artikel tersebut. Contoh, Gunung Sindoro terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.150 mdpl, terletak di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Nah, itu termasuk pernyataan pendapat pada awal artikel gambaran umum. Ya, paham? Itu. Lanjut, argumentasi selanjutnya. Argumentasi adalah bagian inti dalam sebuah artikel yang berisi uraian alasan, data, fakta, dan contoh untuk mendukung pendapat yang telah disampaikan pada bagian tesis. Di sini pada bagian kedua dalam teks artikel yaitu berisi. Coba bangun bacakan. Reiterasi. Reiterasi adalah bagian akhir artikel yang berisi penegasan. Jadi reiterasi adalah bagian akhir artikel yang berisi penegasan kembali pendapat penulis. Nah, itu simpulan. Nah, pada bagian akhir artikel itu berisi penegasan-penegasan pengulangan kembali yang telah disampaikan pada bagian argumen agar teks itu kuat, agar pembaca ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Jadi, artikel memiliki ciri-ciri tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Fakta kalian sudah tahu semua kan? Hal yang nyata. Begitu. Tidak boleh isi artikel itu dengan kebohongan, semisal ban itu berjalan sendiri tanpa kerangka motor atau kerangka mobil itu tidak boleh. Itu termasuk kebohongan. Nah, yang kedua bersifat faktual dan informatif. Nah, yang kecil yang kedua bersifat memberikan informasi dan bukti yang nyata, dan bukti-bukti itu mampu dikuatkan dengan yang nyata. Gitu. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Mengandung opini, mengandung gagasan seseorang dan pemikiran yang dasar kepada objek tertentu, begitu. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat dan jelas. Jadi, artikel itu ditulis secara singkat, padat dan jelas menggunakan bahasa-bahasa yang efektif, tidak bertele-tele, begitu. Paham anak-anak? Yang kelima, penulisan artikel ditulis secara sistematis. Ya. Penulisan artikel ditulis secara sistematis yaitu jadi reiterasi adalah bagian akhir artikel yang berisi penegasan kembali pendapat penulis. Nah, itu simpulan. Nah, yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat dan jelas. Jadi artikel itu ditulis secara singkat, padat dan jelas menggunakan bahasa-bahasa yang efektif, tidak bertele-tele, begitu. Paham anak-anak? Yang kelima, penulisan artikel ditulis secara sistematis. Ya. Penulisan artikel ditulis secara sistematis yaitu artikel ditulis secara berurutan sesuai dengan strukturnya. Iya, struktur yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Nah, Bapak mau salah satu dari kalian membacakan tujuan dari penulis? Coba. Nah, itu jangan tidur. Ya. Nggak tidur. Ulangi. Sekarang Bapak minta dari salah satu kalian untuk membacakan tujuan penulis. Ya, Mbak Devina bisa dibacakan. Tujuan penulis yang pertama. Berikut yang tadi disampaikan oleh Mbak Devina yang telah dibacakan. Beri tepuk tangan dulu.
satu kelompok itu terdiri dari satu kelompok terdiri dari beberapa anak. Nanti silakan kalian berhitung 1 sampai 4. Nomor yang sama silahkan membentuk satu kelompok. Paham? Berhitung dimulai dari Mbak Ika, silakan. 1, 2, 3, 4. Fokus. Oh belum, biar ada yang bisa ya. Ya. Selanjutnya, selanjutnya mana? Ulang nih, Mbak Ika. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Ya, silahkan kelompok yang sesuai dengan nomornya tadi diselesaikan. Kelompok 1 berada di sini. 1, 2, 3, 4. Silakan. Membagikan soal yang nanti untuk kalian diskusi. Silakan membentuk lingkaran atau apa biar kalian itu. Kalau menjelaskan tentang wisata berarti itu opini. Itu opini. Kalian bisa ada sedikit. Penyebutan pendapat ulang aja nggak apa-apa. Apa? Saya bilang struktur dan terakhir penyebutannya. Berdasarkan apa-apa. Baik, sudah semua? Sekarang kalian presentasikan satu kelompok kelompok 2 orang saja yang mewakili ya. Dimulai dari kelompok Bang, ada yang mau maju? kelompok 3. Silakan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Artikel yang kami dapat yaitu panorama Gunung Agung Tegal. Pertanyaan yang pertama, jelaskan isi artikel tersebut. Artikel tersebut membahas tentang Gunung Agung di Tegal yang menjadi ikon daerah karena warna merahnya yang mencolok. Selain berfungsi sebagai jalur penghubung antar wilayah, jembatan ini juga menjadi tempat wisata lokal di mana warga berkumpul pada sore hari untuk bersantai, menikmati berfoto. Intinya jembatan ini memiliki nilai fungsional sekaligus nilai estetika di masyarakat Tegal. Yang kedua, sebutkan struktur artikel tersebut dengan menunjukkan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu tesis pada paragraf pertama. Yang kedua, argumentasi pada paragraf 2 dan 3. Dan yang terakhir, penegasan ulang atau reiterasi pada paragraf keempat. Ini ya teman-teman. Dan yang terakhir, tentukan jenis artikel tersebut. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, artikel tersebut adalah artikel opini. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang maju dari kelompok 4. Silakan maju ke depan. Silakan ke toilet. Ya, silakan kelompok 4 dipresentasikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan isi artikel tersebut dengan menggunakan kata sendiri. Kemegahan dan keindahan banget yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Yang kedua, sebutkan struktur artikel tersebut dengan menunjukkan bagian-bagiannya, yaitu paragraf 1 tesis, paragraf 2
argumentasi, yang ketiga realisasi. Coba bagian yang ketiga bacakan. Bagian yang ketiga. Yang kedua itu kan itu isinya apa? Itu lagi berkata. Sekarang udah coba maju. Satu lagi. Ya, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan soal artikel. Artikel yang kami dapat berjudul manfaat olahraga ringan di pagi hari. Jelaskan isi artikel tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ya, berdasarkan diskusi kalian tadi di kelompok tadi yang kalian sudah dengan teman kalian, Bapak harap tidak hanya memahami, tetapi juga nantinya saat kalian lulus ataupun hari-hari esok bisa membuat artikel sendiri dan dipublikasikan di media sosial. Begitu anak-anak paham? Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada materi pada hari ini, teks artikel adalah tulisan yang berisi fakta dan opini untuk menyampaikan gagasan kepada pembaca. Fakta yang berisi pada pembacanya ya. Artikel disusun secara sistematis dengan struktur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ciri utamanya faktual, informatif, serta ditulis secara singkat dan jelas. Artikel bertujuan memberikan informasi, edukasi, sekaligus mempengaruhi pembaca dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat agar mudah dipahami. Jadi berikut kesimpulan materi yang kita belajar pada pagi hari ini. Selanjutnya tadi lembar jawab yang kalian kerjakan bisa dimunculkan depan. Ya. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Baik, berhubung waktu pelajaran bahasa Indonesia sudah habis dan sudah ada guru yang menunggu selanjutnya, Bapak akhiri, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bapak akhiri, tapi sebelum Bapak akhiri, semoga Bapak berdoa, semoga kalian nanti setelah lulus SMA, apalagi kelas 12, bisa melanjutkan di perguruan tinggi impian kalian atau